1 bulan telah berlalu sejak Anna dan Aska kembali dari bulan madu mereka, usaha mereka di negara K-pop itu berbuah manis. 1 minggu setelah kembali dari Seoul, Anna dinyatakan positif hamil dan sekarang kandungannya berusia kurang lebih 3 minggu. Seluruh keluarga merasa sangat senang mendengar kabar kehamilan Anna, terutama Sandra. Ia begitu antusias ketika mendengar Anna tengah mengandung sama sepertinya. Berbeda dengan Anna yang masih berada di masa awal kehamilan, usia kandungan Sandra kini sudah memasuki bulan ke-9. Perut wanita itu tampak sudah sangat besar, bahkan sekedar untuk bangun dari tidur saja Sandra dibantu oleh suaminya. Sayang, kemarin ketika kita cek, dokter mengatakan prediksi persalinan kamu masih 2 minggu lagi. Tanya Harun seraya menyuap sarapannya. Iya, Mas, tapi itu kan hanya prediksi, kita tidak tahu kuasa Allah. Jawab Sandra setelah menenggak habis 1 gelas susu hamilnya. Ya ampun, aku tidak sabar melihat anak kita. Jika dia lelaki seperti perkiraan dokter, pasti dia akan tampan seperti aku, dan jika perempuan maka sifat dan wajahnya akan seperti kamu. Pungkas Harun menatap Sandra dengan binar bahagia. Sandra hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya, memang sirat kebahagiaan tergambar jelas di wajah pria itu membuat Sandra ikut bahagia. Setelah sarapan, seperti biasa Sandra akan mengantar Harun sampai ke depan rumah. Sekedar cium tangan dan cium kening menjadi rutinitas mereka setiap hari. Hati-hati ya, Mas. Pesan Sandra setelah mencium punggung tangan Harun. Iya, sayang. Ya udah aku berangkat ya. Pamit Harun kemudian pergi meninggalkan rumah untuk bekerja. Setelah mobil Harun tak terlihat, barulah Sandra masuk ke dalam rumah. Ia juga belum mandi karena tadi bangun kesiangan setelah tidur pukul 3 pagi. Sandra sering terbangun tengah malam dan tidak bisa tidur kembali karena rasa sakit di perutnya. Non Sandra, ibu mau ke pasar dulu ya, soalnya bahan masakan habis. Non gak apa-apa kan ditinggal sendiri? Tanya Bu Nur. Iya, Bu, gak apa-apa, hati-hati ya, jawab Sandra mengangguk-anggukan kepalanya. Setelah Bu Nur pergi, Sandra bergegas ke kamarnya. Ia merasakan tubuhnya sangat lengket dan harus segera mandi agar tubuhnya terasa segar. Sandra tidak berendam karena ia akan sangat kesulitan bangun sementara saat ini dirinya di rumah sendiri. Setelah beberapa menit, akhirnya Sandra selesai mandi dan sudah berganti pakaian. Sandra memang tidak dandan, ia cukup hanya dengan lip gloss agar wajahnya tak terlihat pucat. Karena merasa bosan, Sandra akhirnya memilih untuk pergi ke taman karena ia juga belum menyiram tanaman sejak pagi. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanya penjaga rumah Sandra. Enggak, Pak, saya cuma mau nyiram tanaman doang. Jawab Sandra seraya pelan-pelan menuruni anak tangga untuk pergi ke taman. Sandra memutar keran air lalu mengambil selang yang untungnya tidak ditaruh di bawah, sehingga ia tidak perlu menunduk untuk mengambilnya. Kita siram tanaman dulu ya, sayang. Biar tanamannya tumbuh, celoteh Sandra seraya menyebar air dari selang yang ia gunakan. Setelah menyiram tanaman, Sandra duduk di kursi taman sekedar menikmati panas matahari pagi yang menghangatkan tubuh. Gak ngangka pernikahan aku dan Mas Harun bisa sejauh ini, sebentar lagi kami akan punya anak dan semoga saja kebahagiaan selalu ada di dalam rumah tanggaku. Gumam Sandra teringat di awal-awal pernikahannya bersama Harun. Setelah merasa cukup berjemur, Sandra berniat untuk masuk ke dalam rumah, namun rasa sakit di sekitar perut membuatnya kembali duduk. Sandra mengusap perutnya yang terasa lebih sakit dari biasanya, wajah Sandra berubah pucat ketika merasakan sesuatu mengalir di kakinya. Ah, Pak tolong, teriak Sandra memanggil penjaga rumahnya. Astagfirullah Nyonya Sandra, teriak pria berbaju hitam itu kemudian mendekati Sandra. Pak, telepon suami saya. TTT, katakan saya mau melahirkan, pinta Sandra menarik dan membuang nafasnya. Sandra harus tetap tenang, ia tidak boleh panik karena itu akan berpengaruh pada janin dalam kandungannya. Satpam rumah Sandra meraih ponselnya, ia menelpon majikannya yang beruntung langsung diangkat. Halo, Tuan Harun, Tuan cepat pulang, Nyonya Sandra mau melahirkan. Apa? Suara teriak terkejut Harun terdengar di seberang telepon diikuti suara telepon yang terputus. Aduh, sakit, Hicks, sakit sekali, Sandra tak henti meringis, rasa sakitnya semakin terasa. Astagfirullah, Nona Sandra, teriak Bu Nur yang baru kembali dari pasar. Bu, aduh, sakit,
ringis Sandra memegang tangan Bu Nur kencang. Ya Allah, Non, darah. Seru Bu Nur melihat darah bercampur air ketuban mengalir di kaki Sandra. Kakak, panggil Ana yang datang setelah Harun menelpon, beruntung jarak rumah mereka tidak terlalu jauh daripada perusahaan. Ana tolong aku, pinta Sandra mengusap perutnya cepat. Sandra dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil Ana, rasanya tidak mungkin jika harus menunggu Harun yang perjalanannya pasti akan memakan lebih banyak waktu. Sesampainya di rumah sakit, Sandra langsung ditangani pihak rumah sakit yang sudah Harun telepon sebelumnya. Kakak tenang, sebentar lagi Kak Harun akan datang. Kau harus kuat, Kak, ujar Ana sambil terus menggenggam tangan Sandra. Sandra dibawa ke ruang persalinan, seorang dokter dengan 2 perawat ikut masuk ke dalam ruangan, sementara Ana bersama Bu Nur menunggu di luar. Seorang perawat keluar dari ruang persalinan dan menghampiri Ana dan Bu Nur. Di mana suami Nyonya Sandra? Tanya perawat. Dia masih di perjalanan, Sus. Sebentar lagi pasti akan datang. Jawab Ana, bersamaan dengan itu Harun datang bersama Aska. Ana, di mana istriku? Bagaimana keadaannya? Tanya Harun khawatir. Tuan, silahkan masuk ke dalam dan temani istri Anda melahirkan, tutur si perawat. Harun segera masuk ke dalam ruang persalinan Sandra, ia terdiam di tempatnya selama beberapa detik. Hatinya ikut merasakan sakit melihat bagaimana Sandra saat ini meringis sambil terus mengusap perutnya. Sayang, panggil Harun kemudian mendekati istrinya yang terbaring di atas bangsal. Mas, lirih Sandra menggenggam tangan suaminya erat. Tuan, ini sudah saatnya Nyonya Sandra melahirkan. Air ketuban sudah pecah dan saat ini juga sudah memasuki pembukaan ke-9, jelas dokter setelah memeriksa Sandra. Lakukan yang terbaik, Dok. Balas Harun menatap dokter penuh harap. Kedua perawat menyiapkan segala peralatan, dokter sudah berdiri di antara kedua kaki Sandra sambil terus memberikan instruksi. Nyonya di hitungan ketiga mengejanlah dengan kuat ya, ucap dokter yang dibalas anggukan kecil oleh Sandra. Sandra menarik nafas, ia mengejan sekuat mungkin dengan tangan Harun sebagai pegangan. Ayo, Nyonya sedikit lagi, seru dokter memberi semangat. Sayang kamu harus kuat, aku di sini. Bisik Harun sambil mengusap kening istrinya. Ah, teriak Sandra kencang diikuti suara tangisan bayi yang memenuhi ruangan. Harun menciumi wajah Sandra dengan lembut, tanpa sadar pria itu ikut menangis ketika mendengar suara tangisan bayi yang begitu nyaring di telinganya. Sayang, selamat, sekarang kita sudah jadi orang tua, kamu sudah jadi ibu, ucap Harun dengan bahagia. Selamat untuk kamu juga, Mas, balas Sandra lemah. Tuan, Nyonya, bayinya akan kami bersihkan dulu ya, kata dokter membawa anak Sandra pergi untuk dibersihkan. Setelah beberapa saat, dokter kembali dengan membawa bayi Sandra dalam keadaan yang sudah bersih. Selamat, Tuan dan Nyonya. Anak kalian laki-laki, tampan dan sehat, ucap dokter meletakkan bayi mungil itu di dekat Sandra. Sandra meneteskan air matanya, bayi dalam pelukannya saat ini adalah anaknya. Ia sudah menjadi seorang ibu sekarang. Mas, dia tampan seperti kamu, ucap Sandra menunjukkan bayi yang asik mengemut jarinya. Jagoan papa, sini papa azani dulu, ujar Harun mengambil alih menggendong bayi itu untuk ia azani. Sandra tersenyum bahagia melihat Harun yang sedang mengazani anak mereka, bahkan ia juga tadi melihat bagaimana Harun meneteskan air mata ketika mendengar suara tangis bayi tampan itu. Dua jagoanku, aku sangat mencintai kalian. Batin Sandra tersenyum hangat, Ana dan Aska beserta orang tua mereka masuk ke dalam kamar rawat Sandra. Keempatnya tersenyum ketika melihat Sandra yang sedang memberi ASI pada si bayi dan tentunya ditutupi karena ada yang bukan mahramnya. Nak, panggil Amira sesak, ia tidak menyangka cucu yang selama ini ia dambakan telah datang ke dunia. Mama, sahut Sandra tersenyum. Mama, Papa, kemarilah dan lihat cucu kalian, ucap Harun seraya menggendong anaknya yang asik menyusu. Harun, dia mirip sekali denganmu, pungkas Adiguna melihat wajah bayi mungil itu seperti melihat Harun kecil. Tentu saja, Pak, aku ayahnya, balas Harun mencium pipi lembut anaknya itu. Mama boleh gendong, tanya Amira meminta izin pada Harun dan Sandra. Untuk apa Mama meminta izin menggendong cucu Mama sendiri, jawab Sandra tersenyum hangat. Harun memberikan bayi dalam gendongannya pada sang mama, dapat ia lihat kebahagiaan di mata mamanya ketika menggendong anaknya. Pah,
Ini cucu kita. Kita sudah jadi oma dan opa, tukas Amira menunjukkan wajah bayi mungil itu pada Adiguna. Wah kakak anakmu benar-benar bibit unggul ya, celetuk Ana seraya terus memandang wajah keponakannya. Siapa namanya, Kak? Tanya Azka menul pipi bayi lelaki itu pelan. Kinan Pradipta Adiguna. Jawab Harun, dirinya dan Sandra sudah menyiapkan nama baby mereka sejak usia kandungan ke-7. Hello baby Ken, sapa Ana melambaikan tangannya di depan Kinan. Mama gantian, aku juga ingin menggendong keponakanku. Pinta Ana mengulurkan tangannya. Amira segera memberikan Ken pada Ana, wanita itu tampak sangat gemas pada Kinan. Wajahnya yang lembut dan sangat tampan, membuat siapa saja pasti ingin menciumnya. Kakak astaga anakmu lucu sekali. Seru Ana tak henti menciumi wajah Ken. Tentu saja, kau lihat perpaduan mama dan papanya. Mas Ish kamu ini, protes Sandra karena suaminya suka sekali nyosor. Seorang suster masuk ke dalam kamar rawat Sandra, ia mengatakan bahwa ibu dan bayinya harus istirahat sehingga semuanya harus keluar, terkecuali Harun yang menemani istrinya. Besok kami kesini lagi ya, nak. Istirahatlah, tutur Amira mengusap kepala Sandra lembut. Iya, ma. Kalian hati-hati ya, balas Sandra mencium tangan Amira dan Adiguna bergantian. Setelahnya Amira dan Adiguna pamit pulang, begitupun dengan Ana dan Azka. Hamil muda membuat Ana seringkali merasa mual dan pusing sehingga Azka harus ekstra siaga. Tinggallah Harun dan Sandra di dalam kamar rawat VIP itu, pasangan suami istri itu kini asik memandang wajah putra tampan mereka. Tampannya anak mama, ucap Sandra mengusap pipi Ken dengan ibu jarinya. Sayang, bebinya udah bobo, sini aku tidurin di ranjangnya. Ucap Harun menggendong baby Ken lalu memindahkannya ke ranjang bayi. Harun mendekati Sandra, ia duduk di kursi yang ada di samping bangsal lalu meraih tangan istrinya untuk ia cium. Terima kasih, ucap Harun mengusap lembut tangan Sandra. Terima kasih untuk apa? Tanya Sandra tidak mengerti. Terima kasih telah datang ke dalam kehidupanku, terima kasih atas semua kebahagiaan yang kamu berikan. Aku sangat mencintaimu, papar Harun mencium tangan Sandra lagi. Kenapa berterima kasih, ini semua sudah rencana Allah. Aku sangat bersyukur karena memiliki suami seperti kamu dan terima kasih kembali telah mencintaiku dengan begitu besar. Balas Sandra mengusap rambut kemudian rahang Harun pelan. Harun beranjak dari duduknya, ia memeluk Sandra dan menciumi kepala istrinya dengan lembut. Sandra membalas pelukan suaminya, ia mengelus punggung Harun pelan sambil sesekali mencium bahu suaminya. Sedangkan di tempat lain, di sebuah mobil terdapat sepasang suami dan istri yang baru saja kembali menjenguk kakak mereka. Sayang, melihat anak Kak Harun tadi aku jadi gak sabar anak kita lahir, ucap Ana mengusap perutnya yang masih rata. Sabar, sayang. Anak kita akan hadir di waktu yang tepat. Balas Azka tersenyum. Anak papa, baik-baik ya di perut mama Ana, lanjut Azka beralih mengusap perut Ana lembut. Sesampainya di apartemen, keduanya segera masuk dan beristirahat karena kehamilan Ana membuat rasa malas menghampiri dirinya. Mau makan dulu? Tanya Azka menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah istrinya. Enggak deh, aku mau langsung bobo aja terus dipeluk kamu. Jawab Ana lantas melompat ke dalam pelukan Azka. Hei pelan-pelan, sayang. Cicit Azka menggendong Ana dan membawanya ke kamar. Ana dan Azka masuk ke dalam kamar mereka, dengan lembut Azka membaringkan istrinya di ranjang kemudian dirinya ikut berbaring dan memeluk tubuh mungil Ana. Nyaman banget kalau dipeluk gini. Tanya Azka menyeringai. Tumben, tapi gak apa-apa sih. Ya kali rezeki ditolak, celetuk Azka kemudian istrinya dengan lembut dan penuh perasaan. Ana tidak menjawab, ia hanya tersenyum kemudian kembali memeluk Azka dan bersandar di dada suaminya.